Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Aspeknya adalah kerajinan dengan materi kerajinan bahan keras alam. Pada pertemuan pertama telah dibahas tentang jenis dan karakteristik bahan keras alam. Sedangkan pada pertemuan kedua dibahas mengenai alat, teknik, dan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan keras alam yang terbuat dari bambu, kayu, dan rotan. Sebelum pembelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi sobat cerdas. Pernahkah kalian melihat ketapel atau memilikinya? Dan mungkin juga kalian pernah menggunakannya. Ketapel adalah mainan tradisional atau bisa juga digunakan untuk senjata. Ketapel berfungsi untuk menembak objek dengan peluru berasal dari batu. Tetapi harus diingat, ketapel tidak digunakan untuk mengarah atau menyerang orang lain. Dan kalian dapat menggunakan sebagai latihan dengan sasaran benda, misalnya botol, kemasan, atau sasaran benda lainnya. Manfaat menggunakan ketapel adalah kalian dapat belajar fokus pada sasaran. Ketika kalian sudah berlatih bagaimana cara fokus pada sasaran, kalian dapat mempraktikkannya untuk belajar fokus dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah fokus kepada belajar, fokus kepada kegiatan positif, dan kalian dapat fokus mengejar mimpi kalian. Ketapel dapat dibuat dari kayu dan termasuk bahan keras alam. Tetapi jika sulit mendapatkan kayu, dapat menggunakannya dari dahan pohon seperti pada contoh gambar. Nah, kemudian kalian saksikan pada video dalam pembuatan ketapel yang diawali dengan membuat pola sesuai dengan pola yang ada, kemudian pola dicetak ke dasar kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan, dan setelah itu dipotong sehingga membentuk ketapel. Bahan utamanya adalah di sini terbuat dari kayu jati Belanda, di mana kayu jati Belanda memiliki tingkat kekuatan yang tidak keras atau lebih lunak dibandingkan kayu lainnya. Nah, setelah jadi, dirapikan dengan mengikis bagian-bagian yang tidak perlu atau membentuknya dengan menggunakan pisau, tetapi tetap harus hati-hati dalam menggunakan pisau. Jangan sampai terkena oleh tangan kita. Nah, setelah kalian melihat proses pembuatan kerajinan dari kayu, pada video yang sudah ditampilkan, bagaimana pendapat sobat cerdas? Apa saja yang kalian lihat pada video tersebut? Ya, benar, bahan yang digunakan. Apalagi? Ya, betul, alat. Selanjutnya adalah ya, teknik pembuatan, di mana di dalam gambar sedang memotong atau mengukir. Dari tampilan video tersebut yang kalian ungkapkan adalah yang dibutuhkan pertama, bahan. Bahan yang digunakan terdiri bahan utama dan bahan tambahan, tergantung dari jenis produk kerajinan yang dibuat. Di antaranya pertama adalah kayu, kedua bambu, ketiga rotan yang merupakan sebagai bahan utama. Keempat adalah belerang, fungsinya adalah untuk menambahkan guratan-guratan pada rotan dan untuk memperbaiki warna rotan yang pudar dengan cara melalui pengasapan. Bahan berikutnya adalah yang kelima, paku sebagai penyambung kayu atau bambu atau rotan satu dengan yang lainnya. Kelima adalah lem kayu. Ketujuh,
tali yang digunakan untuk membuat ketapel atau membuat produk lainnya. Dan selanjutnya ke-8 adalah pernis, di mana untuk mengkilatkan produk kerajinan sekaligus untuk mengawetkan produk. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, cat, yang merupakan berfungsi untuk memberikan warna kepada produk kerajinan. Setelah bahan adalah alat yang digunakan sebagai piranti, alat bantu dalam pembuatan kerajinan benda keras alam. Alat pertama adalah gergaji, sebagai alat memotong kayu yang agak tebal. Kedua, gergaji untuk memotong kayu yang lebih tipis. Ketiga, alat pengukir kayu. Keempat, pahat untuk membentuk produk kerajinan. Kelima, meteran untuk mengukur panjang dari produk kerajinan yang akan dibuat. Keenam, kuas untuk mengecat dan memberikan warna pada produk kerajinan. Ketujuh, amplas untuk menghaluskan bahan keras alam. Kedelapan, ya benar, palu untuk menggetok paku ke kayu. Kesembilan, alat pemotong yang menggunakan mesin. Ke-10, bor, di mana fungsinya adalah untuk memberi lubang pada kayu atau dapat juga untuk memotong. 11, mesin bubut memiliki fungsi utama yaitu memegang dan memutar benda kerja dan melakukan operasi permesinan. Setelah kalian mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan keras alam, maka berikutnya adalah teknik pembuatan kerajinan. Di antaranya adalah pertama, kalian pasti mengetahuinya. Ya, benar, memotong. Kemudian kedua, memotong menggunakan mesin sekaligus membentuk langsung produk yang diinginkan. Ketiga, membubut. Keempat, ya, memahat. Kelima, teknik transfer tulisan atau gambar di atas kayu. Selanjutnya yang keenam, ya, ini adalah untuk membuat lubang pada kayu. Dan berikutnya yang ketujuh, teknik potong sambung, artinya adalah setelah dipotong kemudian disambungkan kembali, biasanya untuk sudut produk kerajinan. Dan terakhir atau ke-8 adalah menganyam, yang dapat dilakukan pada bahan bambu dan rotan. Selanjutnya adalah jenis bahan kemasan yang digunakan untuk produk kerajinan bahan keras alam, yang merupakan bagian akhir atau terluar yang membungkus suatu produk, termasuk produk kerajinan bahan keras. Tujuannya adalah pertama, melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan benda lain. Kedua, memperindah produk. Ketiga, mudah dibawa. Dan selanjutnya, terdapat contoh kemasan kerajinan bahan keras alam yang ukurannya kecil, tetapi produk kerajinan yang besar biasanya tidak dikemas, tetapi hanya ditutup dengan kertas atau plastik lalu diikat. Tahapan pembuatan kerajinan kayu di sini contohnya adalah ketapel. Tahapan pertama adalah perencanaan. Apa saja di dalam perencanaan? Mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini, sehingga akan mendapatkan ide. Setelah mendapatkan ide, dituangkan ke dalam catatan atau tulisan, yaitu apa saja yang dipersiapkan,
dalam membuat rancangan atau pola yang akan dibentuk. Dilanjutkan dengan persiapan, yaitu persiapan apa saja? Ya, bahan. Di sini contohnya adalah kayu dan pola yang sudah dibuat. Berikutnya adalah tali sebagai alat meletakkan peluru. Dan kemudian alatnya adalah gergaji kayu dengan pisau. Setelah persiapan alat dan bahan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, yaitu membuat kerajinan ketapel dari kayu, mencetak pola, kemudian pola dituangkan ke dalam kayu, dan dilanjutkan dengan memotong kayu yang sudah dicetak sesuai dengan polanya, dan kemudian merapikan. Jangan lupa untuk mengamplas agar kayunya lebih halus. Dan selanjutnya dipernis atau dicat dan dapat langsung diberi tali. Setelah jadi, dikemas jika produk tersebut akan dikirim, agar melindungi produk dari hal-hal yang dapat merusak produk kerajinan. Nah, selanjutnya adalah membuat kerajinan rotan tempat pensil. Tahapannya adalah pembuatan produk kerajinan, di mana sama sebelumnya perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menggali ide, mencatat segala kebutuhan yang akan digunakan. Selanjutnya, setelah perencanaan selesai, dilakukan persiapan, yaitu menyiapkan rotan dan cat. Kemudian alatnya yaitu gunting, kuas, dan cetakan. Setelah disiapkan semua bahan, dilanjutkan dalam proses pelaksanaan pembuatan. Pertama adalah rendam rotan dalam air untuk mempermudah pembentukan dan tidak mudah patah. Selanjutnya adalah ambil bilahan rotan sebanyak 3 lembar, panjangnya sekitar 40 cm. Susun tanda tambah 3 horizon di bawah, 2 vertikal di atas. Pada bagian 2 lembar tambahkan 1 lembar yang panjang sebagai pakan rotan yang berjalan. Berikutnya adalah buatlah sumbu fungsi yang dimulai pada bagian tengah, melilit seperti obat nyamuk. Dan selanjutnya, jika sudah 2-3 putaran, bukalah jaring-jaring untuk memulai anyaman. Ketika sudah mencapai lingkaran yang dikehendaki, mulailah dengan menegakkan jari-jari agar terbentuk anyaman 3 dimensi. Jika habis rotan, dapat ditambah dengan cara menyelipkan saja, menegakkan jari-jari, tujuannya agar terbentuk anyaman 3 dimensi. Dan berikutnya adalah, jika sudah berdiri, mulailah melilitkan kembali pakan hingga mencapai tinggi dan bentuk yang dikehendaki. Lalu selipkan cetakan agar bentuk dapat terlihat rapih. Lanjutkan anyaman hingga ketinggian tertentu yang dikehendaki. Lalu buatlah bentuk sesuai sketsa yang telah kamu tentukan. Buka jaring-jaring jika ingin membentuk rotan membuka lebar. Berikutnya adalah lilitkan kembali pakan mengikuti bentuk yang diinginkan. Gunting sisa fungsi yang sudah tidak terpakai, sisakan ukuran sekitar 2 cm. Sisa fungsi dilipat dan dimasukkan ke dalam selipan anyaman rotan. Dan berikutnya adalah beri dekorasi pada anyaman rotan sesuai dengan keinginan atau dicat.
Tempat pensil sudah siap dapat diletakkan di atas meja. Dan jika ingin diberikan kepada orang lain, maka sebaiknya dikemas dahulu supaya tidak mudah rusak. Misalnya seperti pada gambar, sehingga menambah keindahan dari produk kerajinan. Bagaimana menurut Sobat Cerdas tentang materi alat, teknik dan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan keras alam? Sangat menarik bukan? Atau sangat susah? Jika menurut kalian susah, kalian bisa memperdalam kembali dengan mencari literasi contoh-contoh pembuatan kerajinan bahan keras alam dalam bentuk video yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya adalah sebagai refleksi, maka Sobat Cerdas dapat mengerjakan beberapa soal agar materi yang sudah kalian peroleh dapat lebih menguat kembali. Di antara soalnya adalah pertama, sebutkan 4 bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari rotan. Kedua, sebutkan 4 alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan dari bahan bambu. Ketiga, sebutkan 4 teknik pembuatan kerajinan dari kayu. Keempat, jelaskan langkah-langkah pembuatan kerajinan ketapel pada tahap pelaksanaan. Materi untuk hari ini cukup sampai dengan tahapan pembuatan kerajinan bahan keras alam. Materi berikutnya adalah Sobat Cerdas dapat membuat kerajinan bahan keras alam sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah setempat. Demikianlah materi pembelajaran prakarya kali ini mengenai kerajinan dari benda keras, diantaranya kayu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Salam dari wilayah Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.